Hai para pejuang SBM. Kembali lagi ke channel aku Almika Tasya. Dan kali ini kita bersama teman kita April Levisa, salah satu mahasiswa PTN di Bali. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tips lulus SBMPTN. Pengen tahu caranya kan? Come on. Sebelum kita membahas tipsnya, jangan lupa ya teman-teman like, comment, and subscribe ya channelnya dulu. Jangan lupa. Biar channel kita bisa berkembang. Oke? Oke teman-teman, untuk lulus SBMPTN kita punya 6 tips. Ayo kita pelajari tipsnya satu-satu. Come on. Ayo. Tips yang pertama yaitu berani keluar dari zona nyaman. Jadi yang terpenting adalah kita harus berani mandiri keluar dari zona nyamannya kita. Benar. Dan keluar dari tempat kita tinggal supaya kita bisa merasakan gitu gimana itu rasanya memperjuangkan sehingga kita bisa menghargai hasilnya kita teman-teman. Jadi yang terpenting adalah teman-teman di tempat yang jauh nanti kita merantau dan kita menimba ilmu, pengetahuan kita dan budaya-budaya Indonesia gitu kan banyak. Jadi kita bisa belajar dari budaya-budaya Indonesia itu sehingga pengetahuan luasan kita lebih luas lagi. Jadi itu tips yang paling penting yang pertama. Atau nih sebagian dari teman-teman yang takut nih misalnya ke PTN favorit seperti UI, UGM, ITB, IPB dan sebagainya gitu. Teman-teman merasa potensi dirinya gitu kurang ke situ, takut untuk mengambil PTN favorit itu. Jangan takut teman-teman, harus berani keluar dari zona nyaman. Teman-teman harus beranikan diri, fokus pada impiannya. Jangan takut untuk berani coba gitu. Harus keluar dari zona nyaman karena gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tips yang kedua yaitu rajin ikut tryout, tapi jangan terfokus pada hasil tryoutnya. Jadi teman-teman itu harus ikut serajin-rajinnya ikut TO. Walaupun itu TO online sekalipun, teman-teman harus ikut karena mungkin nanti dari soal TO-nya teman-teman, walaupun hanya satu soal, mungkin bisa mengenai soal UTBK-nya teman-teman. Betul sekali. Dan teman-teman ketika mendapat nilai hasil TO yang lumayan tinggi, misalnya dikatakan 600, teman-teman jangan nih cepat merasa puas, merasa nilainya udah merasa tinggi dan melalaikan pelajaran yang lain gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat belajarnya. Jangan hanya mendapatkan nilai yang udah tinggi dari teman-teman, misalnya mendapat peringkat yang pertama dalam TO-nya, jangan cepat merasa puas karena dalam belajar tidak ada pernah merasa puas. Oke, kita kembali ke tips 3 yaitu belajar sungguh-sungguh, manfaatkan waktu yang luang. Jadi teman-teman nih, kalian kan sering nih lebih banyak waktunya ke gadget daripada belajar. Ayo ngaku siapa yang gitu? Ya pasti. Teman-teman nggak boleh gitu, harus belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktu yang ada. Kalian tahu persaingan kalian sangat ketat. Di luar, ketika kalian lalai dalam 1 menit atau 1 detik aja, di luar sana sudah banyak teman-teman kalian yang sudah mendahului kalian. Mungkin kalian dalam 1 menit itu bermain gadget, teman-teman kalian udah belajar 10 soal. Ayo, kan saingannya semakin ketat. Ayo belajar. Dan teman-teman, kelas 12 itu di setiap Indonesia itu punya SMA dan setiap sekolah SMA itu punya siswa yang kelas 12. Dan setiap siswa itu kan pasti mau mencoba UTBK dan saingannya kalian tuh banyak banget, dan belum lagi alumni yang mau mencoba UTBK tahun ini. Jadi harus semangat dan belajar sungguh-sungguh, jangan malas-malasan belajarnya. Iya, teman-teman. Oke, semangat 3. Tips yang ke-4, latihan soal-soal dari tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, masa lalu itu penting loh. Salah canda. Biasa aja lu. Jadi teman-teman, latihan soal-soal dari tahun sebelumnya itu sangat penting karena setiap soal-soal UTBK itu nggak akan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun jauh, itu tidak akan melebihi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Soalnya itu pasti menyerupai, walaupun beda soal pasti sebagian materinya sama gitu. Jadi teman-teman harus wajib nih bahas soal apapun, jangan pernah hiraukan yang terkait daripada SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya.
dari pengalaman pribadi saya juga dari tahun ke tahun itu selalu soalnya itu bersangkutan gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyak belajar bahas soal karena yang kalian hadapi nanti bukan apa-apa tapi soal biasalah. Iya. Oke, jadi kalian harus ke dalam bahas soal sebelumnya. Oke, semangat 4. Oke, Tips teman-teman, yang kelima, pilih jurusan sesuai minat dan bakat teman-teman sekalian. Kalau tidak tuh bakalan menyanyi ku menangis. Udah. Ku menangis. Jadi teman-teman, kita harus memilih jurusan yang sesuai minat dan bakat kita. Karena kalau tidak sesuai itu bakal random banget, terpecah-pecah dan bener banget. Dan nggak tahu arah mau kemana karena kita mau menangis kan, nggak sesuai dengan stylenya kita. Bener Dan kita banget, bisa teman-teman. down gara-gara nggak sesuai dengan jurusan kita. Dan walaupun nanti ada tugas, kita bakalan pusing karena kita nggak ngerti sama sekali. Jadi gitu teman-teman, cari jurusan kalian menurut passion kalian, jangan ikut-ikutan teman, jangan gengsi terhadap jurusan kalian karena setiap jurusan itu mempunyai suksesnya masing-masing. Jangan ikut-ikut teman, jangan karena gengsi, tapi carilah jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Memang kalian senangi di bidang itu karena ketika kalian menyenangi, kalian pasti senang melakukannya, nggak merasa tertekan, merasa mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Oke, semangat itu 5. Tips yang ke-6 yaitu jangan lupa berdoa. Karena apapun yang paling penting, berdoa adalah yang utama. Karena ada pepatah yang mengatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa. Supaya apapun yang dilakukan teman-teman, apapun yang dibaca teman-teman, apapun yang soal yang dikerjakan oleh teman-teman bisa masuk dan terserap ke otak teman-teman dan bisa mengingatnya saat ujian nanti. Karena teman-teman berdoa dengan menurut sungguh-sungguh. agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Karena apapun yang kita rencanakan itu kembali lagi sama yang di atas. Oke teman-teman, ini adalah 6 tips dari kami. Teman-teman wajib melakukannya jika ingin lolos SBMPTN. Kami doakan teman-teman semuanya lulus dan menjadi mahasiswa tahun ini di PTN. Amin. Sebelum mengakhiri videonya, kami ingatkan kembali jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis loh.